Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadidan. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah, marilah kita semuanya senantiasa bersabar untuk saling berwasiat dalam kebenaran, untuk saling berwasiat dalam rangka sama-sama berusaha menghindari apa-apa yang dilarang oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Saling berwasiat di dalam kebaikan, di dalam kesabaran, di dalam segala sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan kita di dunia wal akhirah. Insyaallah hal ini akan menguatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena memang secara fitrah manusia mempunyai hati yang lemah. Hati kita adalah sangat mudah untuk berbolak-balik. Jiwa kita sangat mudah untuk melakukan keburukan-keburukan. Untuk itu Allah Tabaraka wa Ta'ala melihat amalan seseorang itu bukan dari fisiknya, bukan dari orangnya, akan tetapi yang dilihat adalah hatinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita dalam sebuah hadis, ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasad kulluhu wa idza fasadal jasad kulluhu ala wahyal qalb. Rasulullah menyampaikan sesuatu yang harus kita fahami, bahwasanya sesungguhnya di dalam jasad kita, dalam tubuh kita ada segumpal daging. Ketika baik maka baik keseluruhan tubuh kita, dan ketika buruk maka keseluruhan tubuh kita menjadi buruk. Ingatlah kata Rasulullah bahwa bagian tersebut adalah hati kita. Hati kita yang ada di dalam dada kita. Tidaklah seorang yang mempunyai perbuatan baik atau perbuatan buruk, semuanya tergantung daripada hatinya. Hatinya yang sudah terbentuk dari muda, dari kecil. Hati kita tempatnya semua keyakinan yang kita rangkum dalam kehidupan kita. Karena memang kita diciptakan oleh Allah mempunyai indera-indera yang bisa menangkap semua yang masuk ke dalam diri kita, lalu menyaringnya, dan ada yang ngendapnya di dalam hati kita. Segala sesuatu yang baik ataupun yang buruk
tergantung mana yang lebih dominan. Semuanya mengendapnya ada di dalam hati kita. Kalau yang mengendap adalah kebaikan-kebaikan, nilai-nilai kebaikan, maka hati kita menjadi hati yang baik. Sehingga ketika hati kita baik, semua anggota tubuhnya, semua anggota tubuh kita akan melakukan kebaikan-kebaikan karena hati yang menyuruhnya. Akan tetapi ketika yang tersimpan di dalam hatinya dari mulai kecil sampai dewasa, semua informasi ternyata yang tersimpan adalah keburukan-keburukan, maka seluruh yang dia kerjakan, yang dia lakukan, semuanya buruk. Ini penting untuk kita pahami. Dan hati kita, hati manusia secara umum adalah yang lebih dominan adalah hati-hati yang seperti disebutkan oleh Allah, fi qulubihim maradun. Dalam hati mereka ada penyakit. Ya. Dalam syariat kita, para ulama menjelaskan hati ini ada 3 macam. Qalbun salim, qalbun mayyit, qalbun marid. Hati yang sehat, yang selamat, hati yang sakit, dan hati yang mati. Gitu. Yang selamat sangat sedikit jumlahnya. Yang mati banyak, yang mati. Orang yang hatinya mati berarti dia sudah tidak bisa mendengarkan kebenaran. Tidak mau memahami kebenaran. Menutup mata dan telinganya untuk semua kebenaran. Itu hatinya mati. Bahkan Allah sudah mengunci mati hati mereka. Dikunci. Sehingga tidak lagi bisa menerima kebenaran-kebenaran. Apapun yang disampaikan terkait kebenaran mereka, orang yang hatinya mati tidak akan bisa menerimanya. Sedangkan hati-hati yang selamat insya Allah, ya, walaupun itu sedikit, itu bisa kita raih. Sementara hati yang marid itu yang sangat banyak. Secara umum manusia lebih banyak. Ya, lebih banyak manusia yang hatinya berada dalam kategori qalbun marid. Hati yang sakit. Hanya memang penyakit hati ini masing-masing dari kita hampir semuanya memilikinya, hanya tergantung apakah besar atau kecil, atau dominan atau tidak. Karena penyakit hati ini sangat banyak. Dan wajib bagi kita semuanya untuk senantiasa berobat. Ya, bukan hanya untuk penyakit fisik. Penyakit fisik mudah untuk mengobatinya. Keperang misalnya panjenengannya mudah mengobatinya. Mumet wis ana obate nggih. Segala macam penyakit fisik mudah. Akan penyakit hati ini yang kadang-kadang sangat-sangat sulit. Semuanya berpangkal di hati kita. Ya. Dan di antara cara-cara agar hati kita tetap sehat, Allah dan Rasul-Nya sudah memberikan bermacam-macam metode, ya. Metode agar supaya hati kita selamat. Di antaranya Allah berfirman, "Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab." Apa maknanya? Ketika kalian sudah selesai melakukan sesuatu, kerjakan yang lain. Artinya apa? Kita dalam hidup ini tidak boleh terlalu panjang angan-angan kita. Kita fokus kepada apa yang kita hadapi hari ini. Kita konsentrasi terhadap apa yang bisa kita lakukan hari ini terkait dengan kebaikan-kebaikan. Jangan terlalu berangan-angan yang kosong. Ayatnya sederhana, akan tapi maknanya luar biasa. Fa idza faraghta fansab.
fa ila rabbika farghab. Kepada Tuhanmu kalian mengharap. Kalau hati kita biasakan untuk sibuk dengan apa yang kita hadapi. Kita sibuk, misalnya kita sadar bahwa kita sangat kekurangan dalam ilmu agama. Makanya kita sibuk, diri kita sibukkan dengan mempelajari ad-din untuk terkait agama kita. Lalu kita sibuk dengan yang bisa kita manfaatkan hari ini untuk kehidupan kita, untuk menopang kehidupan kita. Apa saja yang bekerja, ya monggo untuk berkonsentrasi dengan apa yang dia kerjakan. Jangan terlalu panjang angan-angan. Karena ketika kita terlalu panjang angan, membuat hati kita tambah sakit. Sekali lagi, ketika hati kita sakit, semuanya menjadi sakit. Ini berhubungan. Idza fasadal bilad fa fasadal jazada kulluhu. Ketika rusak hatinya, maka seluruhnya, seluruh tindak tanduk kita akan membuat kerusakan. Jemaah rahimakumullah, sekali lagi di antara tuntunan syariat agama Islam agar supaya kita rajin untuk terapi di dalam penyakit hati kita. Penyakit itu sangat banyak, penyakit hati, ya. Di antaranya penyakit hati adalah keraguan-raguan terhadap kebenaran agama, keraguan-raguan terhadap segala macam yang datang dari Allah dan Rasul-Nya, tidak mau menerima kebenaran, kesombongan, ya, kesombongan atau banyak sekali penyakit hati. Ada iri, ada dengki, ada hasad, ada apa lagi? Ya, ada ujub. Ujub itu apa? Ujub itu merasa dirinya mempunyai kuasa terhadap dirinya sendiri. Bahwasanya ketika dia berhasil melakukan sesuatu, itu merasa bahwa itu hasil dari dirinya, tidak ada campur tangan dari Allah. Padahal kita, apapun yang kita lakukan, kita tidak bisa menentukannya sendiri. Itu semuanya adalah hidayah dari Allah, sehingga tidaklah pantas kita ujub kepada diri sendiri. Apalah artinya? Semua yang kita lakukan tidaklah bisa kita lakukan kecuali Allah mengizinkannya. Itu yang harus kita pahami. Begitu juga riya, ya. Riya, bahkan riya termasuk yang berat. Ujub, riya ini berat. Ya, akan bisa merusak amal-amal kita. Dan banyak sekali, insya Allah di lain kesempatan kita kaji satu persatu. Ya, bagaimana caranya agar supaya kita bisa menghilangkannya. Ya minimal mengurangi. Karena kalau hati ini sudah dihinggapi bermacam-macam penyakit hati, ya si jibawis ngerepoti gimana penyakit apa maning sih? Apa mending si umrik penyakitnya, ya di hati yang kalau ada isinya hasad, isinya iri, isinya dengki, akhirnya kalah semuanya, hancur sendiri. Ini betul. Itu jamaah rahimakumullah. Itulah makanya penting untuk kita semuanya berusaha memperbaiki, ya, memperbaiki hati kita karena memang yang dijadikan patokan oleh Allah dalam menilai sebuah ibadah adalah hati kita. La yanalullahi luhumuha wala dimauha walakin
yanalallahu taqwa minkum. Dalam sebuah Al-Quran ayat Allah berfirman, ketika memerintahkan kita untuk berkorban, tidaklah sampai kepada Allah daging-dagingnya maupun darahnya, akan tapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan kalian. Paham gak maknanya gak? Allah tidak melihat bentuk ibadahnya seperti apa, akan tapi Allah melihat seberapa hati kita, keikhlasan hati kita ketika kita menjalankan itu semuanya. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Bukanlah sebuah kebaikan kamu menghadap timur atau barat. Akan tapi kebaikan itu adalah beriman kepada Allah dan hari akhir, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitab dan selanjutnya perbuatan-perbuatan baik. Allah tidaklah melihat. Dalam hadis Rasulullah bersabda, la yandurullah ila suwarikum. Dia tidak melihat kepada bentuk fisik kita, akan tapi yang dilihat adalah hati. Makanya penting untuk kita senantiasa membuat hati kita bersih, agar supaya apa yang kita lakukan menjadi benar. Karena hati merupakan penentu amalan anggota tubuh kita. Apakah mata kita mau menjadi baik, kuping kita menjadi baik, atau tangan atau dan kaki kita apakah mau menjadi baik, itu tergantung daripada hati kita. Hati yang cara wong Jawane ngomong nyurasa. Yang menyurasa itu hati, yang menjadi penyaring perbuatan baik buruk kita adalah hati kita. Hati yang salim senantiasa ketika mau melakukan sebuah kesalahan, hati kita sudah menyatakan bahwa itu tidak benar. Gini amatan. Ya alhamdulillah kalau panjenengan masih punya. Berarti hatinya masih sehat, punya penyaring. Akan tapi ketika kita sudah tidak punya penyaring, kita melakukan segala sesuatu, dosa, kemaksiatan, kesalahan, akan tapi hatinya tidak bisa menyaring, menganggap bahwa hal itu benar. Ini kan repot. Ini penting. Dan hati ini adalah tempatnya kebahagiaan. Ya, yang bahagia, yang sedih, yang senang, itu semuanya ada di hati. Ya makanya monggo untuk kita senantiasa berusaha untuk membersihkan hati kita, agar supaya kita menjadi orang-orang yang selamat hatinya. Jamaah rahimakumullah, sedikit saya akan meneruskan kajian kemarin, ya tentang ayat-ayat cinta yang saya janjikan. Besok saya di Masjid Nur sebelah RT 3 insyaallah. Hanya dengan nanti dengan Pak Aan. Terus insyaallah nanti malam 23 saya akan iktikaf. Ya kalau panjenengan ada yang mau ikut monggo. Tinggal seperti biasa sekitar jam 2 sampai sahur insyaallah. Jamaah rahimakumullah, sedikit kami melanjutkan kajian kemarin. Ya. Kenapa saya membukanya dengan hati tadi? Ya karena memang segala macam amalan kita itu sangat bergantung dari hati kita. Mau kita mengimani ataupun mengkafiri ataupun dalam syariat ini, itu semuanya tergantung daripada hati kita. Mau seberapapun saya menjelaskan ayat-ayat Al-Quran kepada kita semuanya, kalau hatinya tidak ditata, itu tidak akan berefek, tidak akan berfaedah. Makanya penting untuk menata hati, membersihkan hati. Tidak akan berefek.
kalau hati kita masih banyak diliputi penyakit-penyakit. Tapi kalau hatinya bersih, insya Allah akan menambah kebaikan ketika mendengarkan ayat-ayat Allah dibacakan kepadanya. Akan senantiasa bertambah ketakwaannya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada kemarin pagi saya sudah sampaikan Al-Baqarah ayat 187. Pada poin pokoknya adalah kita sebagai manusia adalah diciptakan oleh Allah, tidak lain adalah untuk beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di dalam setiap aspek kehidupan kita, kita luruskan niat kita di dalam rangka ta'abbud, menghamba kepada Allah. Semua aspek kehidupan, dan yang paling banyak di kita pada umumnya, kita paling banyak menghabiskan waktu kita dengan orang-orang terdekat kita, yaitu dengan keluarga terdekat, dengan anak dan istri. Makanya Allah memberikan perhatian khusus terkait hal ini. Memberikan gambaran atau patokan bagaimana kita menjadikan pergaulan kita yang biasa-biasa menjadi sebuah hal yang bernilai ibadah. Ini penting untuk kita pahami. Makanya ketika kita menjalani segala sesuatu yang berhubungan dengan keluarga kita, jalani dengan ikhlas. Niatkan untuk beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini. Apapun yang kita kerjakan, yang kita lakukan dari kebaikan-kebaikan. Bahkan kemarin kami sampaikan sampai ketika kalian menyuapi sesuatu suapan makanan kepada istri kalian, semuanya akan dinilai sebagai ibadah, bernilai sama dengan sedekah. Itu. Dalam Al-Baqarah 187 Allah menyampaikan kepada kita bahwasanya istri kita adalah pakaian bagi kita, dan kita adalah pakaian bagi istri-istri kita. Di antara fungsi pakaian kemarin, ya saya mengingatkan kembali biar panjenengan lebih punya wawasan. Yang pertama adalah untuk menutup aurat. Maknanya di antara suami istri harus saling menutupi kekurangan masing-masing. Kekurangan, aib ataupun keburukan-keburukan antara suami dan istri semestinya tidak boleh keluar. Bahkan untuk perkara-perkara penting, perkara-perkara di dalam kamar tidur misalnya, haram untuk keluar, haram sama sekali. Tidak boleh keluar dari rahasia itu, hanya milik panjenengan sebagai seorang suami dan istri. Senantiasa menjaga walaupun dengan kerabat terdekat, kecuali ada kepentingan. Kalau memang tidak ada kepentingan untuk memberitahukan kepada orang tua ataupun kepada saudara, tidak usah diberitahukan. Ya. Ada seorang akhwat, seorang ibu-ibu ya daerah sini juga bertanya kepada kami, "Tad, saya memang suami saya tidak bisa mencukupi kebutuhan, tapi alhamdulillah saya sabar. Ya, bahkan untuk makan saja kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak katanya. Tapi insya Allah benar. Apakah salah kalau saya tidak memberitahukan orang tua?" Saya jawab itu jawaban yang paling betul. Ya, memang seperti itu. Walaupun kita kekurangan, kalau mungkin bisa kita menutupinya. Seorang istri jangan lalu malah ngadu kepada orang tuanya. Ke bojone nyong ora gelem ngode. Ya walaupun ngode tapi kan kekurangan misalnya, ataupun menceritakan keburukan-keburukan tentang suaminya, atau kebalikannya lah, dua-duanya. Ini orang yang bertanya alhamdulillah dia memahami
secara hukum syariat, sehingga dia menjalankan kehidupan tanpa harus menjelek-jelekan suaminya di hadapan orang tuanya atau saudara-saudaranya yang lain. Ini yang sesuatu yang harusnya menjadi acuan kita semuanya, ya, baik sebagai seorang istri maupun sebagai seorang suami. Itu tadi, menjadi pakaian satu sama lain. Di antara fungsi pakaian adalah untuk melindungi si pemakainya dari kepanasan, dari kedinginan, dari angin, dari segala macam kotoran. Itu mengandung implikasi pemahaman bahwasanya agar kita semuanya, kaum suami maupun istri, berusaha menjaga betul-betul istri dan suaminya dari segala sesuatu yang menyakitkan. Jangan malah seorang suami menyakiti istrinya atau seorang istri menyakiti suaminya. Jangan. Karena memang diantara fungsi berpakaian itu tadi untuk melindungi si pemakainya. Untuk melindungi si pemakainya dari bermacam penyakit itu tersebut. Makanya aneh ya ketika ada suami yang menyakiti istrinya, baik menyakiti dari perkataan ataupun secara fisik. Berarti dia belum memahami. Ya mungkin sih ya kalau manusiawi sekali dua kali ya, dan hal yang sedikit sih ya masih bisa dimaklumi. Tapi kalau sampai misalnya memukul istrinya misalnya ya, ada seperti itu. Ya. Atau menyakiti istri dengan kata-kata yang kasar. Begitu juga seorang istri menyakiti suami dengan kata-kata yang kasar. Karena kata-kata kadang-kadang lebih tajam daripada pedang, gini betul. Lebih menyakitkan daripada fisik. Ini penting untuk kita pahami. Bahwasanya di antara fungsi pakaian adalah untuk saling melindungi. Benar-benar melindungi. Jangan sampai malah justru bisa merusak. Dan di antara fungsi kita berpakaian adalah untuk berhias, untuk menjadikan kita menjadi lebih indah. Semestinya sudah seperti itu. Seorang suami istri saling melengkapi satu sama yang lain. Ya akan lebih agama Islam mengajarkan kita untuk senantiasa harmonis di dalam berumah tangga, saling terbuka dalam segala macam urusan, saling memahami hak dan kewajiban masing-masing. Walahunna mislul ladzi alaihinna bil ma'ruf walir rijali alaihinna darajah. Itu patokannya. Walahunna mislul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Bagi orang-orang istri, mereka punya bagian sesuai dengan kewajibannya. Akan tetapi kata Allah, walir rijal ngalaihinna darajatun. Akan tapi kaum laki-laki mempunyai derajat yang lebih tinggi dari mereka. Ini fitrah. Ini adalah ketentuan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, tidak akan bisa berubah. Ini yang harus saling difahami agar tidak terjadi ketika kita mau sedikit membahas terkait ayat Al-Quran ini, insyaallah kehidupan kita berkeluarga ya tidak siadem ayem, makan tapi ya lancar, insyaallah. Gitu. Jamaah rahimakumullah. Itu saja. Mau saya tambahi tapi tidak cukup juga. Ya karena memang kalau kita berbicara Al-Quran, ya qadarullah ya, subhanallah, ya sangat panjang lebar pembahasannya. Kalau kita mau menafsiri Al-Quran secara detail, sangat banyak nilai-nilai yang bisa kita kaji bagi orang-orang yang
Bama yadzakkaru illa ulul albab, dan tidaklah mereka bisa mengambil pelajaran mengingatnya kecuali ulul albab, orang yang mempunyai pengetahuan. Ya, itu semuanya monggo. Mudah-mudahan di akhir bulan Ramadan ini kita masih bisa untuk berusaha membuat hati kita menjadi bersih, hati kita menjadi qalbun salim, ya, menjadi hati yang selamat, sehingga apa-apa yang kita kerjakan akan bernilai baik di mata Allah tabarak wa ta'ala, akan bermanfaat fid dunya wal akhirah. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.